ketika seorang perempuan itu berkhutbah, yang notabene ketika perempuan tersebut itu memiliki paras yang cantik, yang menawan, yang bohai, yang apa tuh namanya, montoknya kayak gitar Spanyol ya. Wah tuh pasti pandangannya kan akan kemana-mana. Nah otomatis hal inilah yang apa menjadi satu larangan di mana seorang perempuan itu tidak boleh untuk menjadi seorang khotib. Ya udah ada sebelumnya yang bikin gaduh negara kan. Ya kalau sebelumnya kan yang mengenai Duriatu Ali Songo, Ya, wayu dicecer gitu kan, dihajar gitu ada kan lagi ibaratnya. Nggak habis-habis gitu. Nah sementara hal ini sebenarnya lebih penting. Tapi nggak tahu nih apakah ada dari Bahar Smith atau yang lain komentar mengenai hal ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Long time no see. Nih santri baru ya? Insya Allah, amin. Amin, amin. Insya Allah. Gini Gus, saya tuh penasaran ya, akhir-akhir ini kan tersebar di medsos ya, di apapun itu ya, di YouTube gitu. Ada seorang wanita gitu yang jadi khutbah sholat itu kalau nggak salah di pesantren Az-Zaitun, ya. Indramayu. Indramayu. Nah itu gimana sih tanggapannya? Apalagi saya awam banget kan. Gimana pandangan Gus tentang itu? Jadi secara hukum agama gitu ya? Tentunya dong. Oke. Sebelum ke situ ya saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi Pondok Az-Zaitun ini salah satu pesantren besar ini. Bahkan dia itu terbesar di Asia kalau nggak salah. Oh, paling gede itu. Indramayu. Iya, di Indramayu. Yang konon katanya diduga bahwa di pesantren tersebut itu mau membuat negara dalam negara. Yang dalam tanda kutip. Mungkin ada kaitan dengan politik apa? Ya jelas tentu. Jadi kaitannya dengan NII, yaitu Negara Islam Indonesia. Jadi kalau dulu di masa tahun 1940-an lah kurang lebih ya. Zaman Soekarno dong. Zaman Soekarno, dan memang yang memiliki ide untuk mendirikan NII atau DITII itu adalah Kartosuwiryo. Dan Kartosuwiryo itu teman akrabnya Soekarno, teman seperguruan Soekarno ketika belajar kepada host Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ya, hanya saja Insinyur Soekarno itu piawai dalam retorika, dalam apa itu kalau bahasa kita itu pidato ya. Kemudian Kartosuwiryo itu dalam hal menulis luar biasa itu. Nah hanya saja Kartosuwiryo itu dalam mendalami agama itu tidak langsung kepada referensi-referensi yang berupa bahasa Arab atau yang berbahasa Arab ya. Tetapi beliau itu lebih banyak membaca referensi-referensi Islam, baik itu berkaitan tentang ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi melalui terjemahan bahasa Inggris atau terjemahan bahasa Belanda, karena terjemahan bahasa Indonesia waktu itu belum ada atau sedikit lah. Nah sehingga hasil pada akhirnya Kartosuwiryo itu dihukum gantung lantaran menjadi seorang pemberontak negara, pengen melengsarkan oleh Soekarno juga. Betul, atas perintah Soekarno, dan wafatnya kurang lebih 1949 kalau tidak salah. Nanti bisa dicek, barangkali salah ini. Nanti bisa dicek ulang. Nah itu mengenai pandangan politiknya, gitu. Nah kalau untuk agamanya, dalil-dalilnya gitu, itu jelas salah mungkin ya. Ya ketika jadi pemimpin dari Az-Zaitun itu kan namanya Panji Gumilang. Dan Panji Gumilang ketika di klarifikasi mengenai kenapa sampai perempuan itu bisa melakukan khutbah Jumat di hadapan muslimin atau laki-laki di pesantren tersebut ya. Karena kenapa harus ada sekat antara laki-laki dan perempuan? Oh, ingin disamaratakan. Ya, betul. Pengen disamaratakan, kemudian seakan-akan Islam itu seakan-akan memandang bahwa perempuan itu
adalah sesuatu yang apa ya, yang menjijikan atau yang najis gitu, sehingga tidak pandangan boleh. dia gitu. Ya, betul, pandangan dia. Dan tentu ini menurut logika dia gitu kan. Sementara dalam madhab apapun itu memang tidak ada satupun dari madhab yang ada yang memperbolehkan seorang perempuan untuk menjadi seorang khotib atau yang khutbah. Gitu. Dan ini menurut saya merasakan apa gimana ini? Ya jelas. Jelas ya. Ya, memang ya. Kalau kita berbicara fikih, fikih itu kan definisinya itu didefinisikan dengan al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-mustambatu min adillati tafsiliyah. Ngerti nggak? Enggak. Sama. Enggak. Itu sebuah ilmu di mana ilmu ini membahas tentang hukum-hukum syariat. Di mana hukum syariat itu diambil, difahami dari teks-teks agama yang berupa ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Jadi itu kembali kepada pemahaman masing-masing daripada ulama atau imam-imam. Nah, sehingga hal ini juga kembali kepada pemahaman terhadap agama itu sendiri, bukan real. Ini adalah ajaran agama secara langsung, enggak, tapi itu adalah pemahaman agama yang didatangkan oleh para ulama-ulama yang memiliki kapasitas tentunya ya, bukan ulama yang ecek-ecek. Karena kan sekarang banyak ulama ecek-ecek. Nah, itu kan apa namanya? Kuantitas. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau ditanya mengenai bagaimana hukumnya, ya kalau untuk haram ya bisa jadi haram gitu ya. Nah, cuman yang namanya haram itu kan harus ada dalil yang mengharamkannya, harus ada teks yang jelas yang menunjukkan keharaman itu. Itu kalau berbicara sesat enggak nyampe menyesatkan, karena ini adalah hukum fikih gitu kan. Jadi kalau ringkasnya, khutbah yang seperti itu hukumnya salah. Tapi tidak nyampe pada taraf sesat. Oh gitu. ya, intinya enggak sesat sih enggak ya. Enggak sesat, ya. Salah. Ya karena di lingkungan sekitar situ juga emang pada santai-santai aja gitu. Iya. Mungkin belum mengerti mengenai pemahaman agama yang rada mendalam kan gitu. Soalnya apa? Soalnya seorang perempuan itu bagaimana sih hukum melihat seorang laki-laki itu melihat seorang perempuan, apakah haram atau bagaimana gitu kan. Nah, tentu kita harus mengetahui dalilnya. Nanya dong dalilnya, nanya. Oh iya. Itu tentang dalilnya apa? Gimana? Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, yang Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tudbi'i an-nadrata an-nadrata. La tudbi'i an-nadrata an-nadrah. Gitu. Jangan engkau mengikutkan satu pandangan terhadap pandangan yang lain. Gimana ceritanya itu? Sayyidina Ali pada suatu hari dia itu tidak sengaja melihat seorang perempuan. Dan kebetulan perempuan itu ceweknya itu cantik, gitu, cakep. Jadi gimana sih namanya ngelihat cewek cantik gitu kan? Kira-kira mau ngelirik atau mau melihat nggak? Nonton nggak bahkan? Ya, Kalau lihat pasti sih, gitu lihat, kan? Pasti lihat kan? Pasti. Nah, kalau pandangan yang pertama itu boleh. Kenapa? Namanya juga nggak sengaja gitu kan? Tapi kalau pandangan yang kedua nggak boleh. Nah, maka di sini Rasulullah SAW itu melarang Sayyidina Ali untuk memandang kepada perempuan yang bukan mahram itu. Kenapa? Fa inna malakal ula walaysa lakal akhirah. Ya karena kalau pandangan yang pertama itu boleh. Ya, artinya tidak haram untuk melihatnya. Sementara pandangan yang kedua itu tidak boleh. Nah, itu untuk dalil pertama di mana seorang laki-laki itu tidak boleh melihat perempuan terutama ketika didasari atas syahwat atau hawa nafsu, itu hukumnya haram. Nah, sementara ketika seorang perempuan itu berkhutbah yang notabene ketika perempuan tersebut itu memiliki paras yang cantik, yang menawan, yang bohai, yang montoknya kayak gitar Spanyol ya. Wah, tuh pasti pandangannya kan akan kemana-mana. Nah, otomatis hal inilah yang menjadi satu larangan di mana seorang perempuan itu tidak boleh untuk menjadi seorang khotib. Padahal gitu. Di dalilnya aja udah jelas-jelas ya. Betul. Nah, saya pengen nanya lagi nih, penasaran. Nah, boleh. Boleh ya? Boleh. Ini saya pribadi. Enggak, ini tentang dia sih, tujuan dia tuh apa sih? Tujuan dia tuh apa sih? Kira-kira kayak sampai tersebar gitu kan.
Terus yang lainnya warga-warganya kalem-kalem aja gitu, santai-santai aja. Jadi- Kayak karena terbiasa. Apa udah lama banget itu kegiatan? Kalau nanya mengenai tujuan siapa Panji Gumilang mengatakan itu, ya tanyakan langsung ke Panji Gumilang. Saya nggak sempat, saya nggak sempat. Mungkin agak konspirasi apa gimana gitu. Ya mungkin ya kita hanya membaca gitu ya. Gus apa nih menurut pandangan gitu. Ya siap. Tiba-tiba kan belum yang Ya satu ini tentunya kelar, untuk ada gitu. tentunya untuk apa mengenalkan kepada masyarakat bahwa dia itu adalah seorang tokoh agama yang dalam pandangan keagamaannya itu luas-luas. Oh. Nah, sehingga apa ingin menanamkan kepada masyarakat bahwasanya Al-Zaitun itu tidak seperti ini loh. Gitu. Barangkali tujuannya seperti itu ya. Nah, padahal kalau kita mengacu kepada dalil-dalil agama ya ternyata hal itu tidak sesuai. Itu hanya murni logika yang logika yang sesat gitulah. Nggak, yang saya bingung kan yang udah ada sebelumnya kan yang bikin gaduh negara kan. Ya, kalau sebelumnya kan yang mengenai Duriat Wali Songo, Ya. wayu dicecer gitu kan, dihajar gitu Ada kan lagi ibaratnya. gitu, nggak habis-habis gitu. Nah, sementara hal ini sebenarnya lebih penting. Tapi nggak tahu nih apakah ada dari Bahar Smith atau yang lain komentar mengenai hal ini. Saya berharap sih pengen sih. Atau harus sama. Kalau memang dia itu katakanlah amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu. Atau hisbah atau mujahidin, orang-orang yang jihad fisabilillah gitu kan. Ya, Karena saya juga pengen tahu kualitasnya gitu. Atau tentu Kuantitas lah. oke lah, kuantitas Kan oke katanya dia itu adalah seorang ulama gitu, sementara kita ini kan hanya seorang santri. Gitu kan, jadi beda. Ya. Heeh. Apalagi saya baru banget kan. Nah, baru banget, apalagi di sini kan, keren tuh. Nah, liatin dong. Jadi gitu ya, iya mengerti. Kayaknya kalau saya pribadi sih udah lumayan cukup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua dan juga bagi saudara-saudara kita. Jadi intinya mah salah. Ya intinya salah. Intinya salah. Kalau bilang sesat mah enggak. Enggak. Gitu. Intinya itu poinnya itu ya. Ya, betul.